Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Khairil Iksan dengan NIM 12140314801 dari kelas C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan pidato singkat mengenai integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam. Menurut Al-Kailani, jika dicermati kajian-kajian pendidikan Islam yang ada, maka sebagian besar di antaranya tampak masih bercorak deskriptif, normatif, dan adoptif, serta dalam bayang-bayang barat sentris atau sebaliknya salaf sentris. Tradisi salaf yang berusia 1000 tahun yang mengalami kemacetan di abad-abad akhir sesungguhnya memiliki khasanah intelektual yang kaya dan sangat canggih, dan keluaran dari sistem pendidikan Islam adalah sosok-sosok yang orisinal, tokoh-tokoh yang sangat sintetis dan kreatif dalam peradaban Islam. Dari fakta historis tersebut, terdapat asumsi dasar bahwa pendidikan Islam memiliki pengalaman khusus mengenai kesatuan organik antara sains dan agama. Karena sains pramodern seperti Cina, India, dan peradaban Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sains modern, misalnya dalam hal tujuan, metodologi, sumber-sumber inspirasi, dan asumsi-asumsi filosofis mereka tentang manusia, pengetahuan, dan realitas alam semesta. Perbedaan mendasar inilah yang menimbulkan kerumitan tersendiri karena pendidikan baru dalam Islam yang dicangkuk dari organisme hidup lain di Barat, yang mempunyai latar belakang budaya dan struktur internal serta konsistensinya sendiri. Walaupun pendidikan Islam masa lalu mempunyai pengalaman melakukan proses adopsi terhadap filsafat dan sains Yunani dengan tema-temanya sendiri, tetapi pendidikan Islam menghadapi sains-sains Barat modern pada posisi yang tak menguntungkan secara psikologis maupun intelektual, karena dominasi politik, agresi ekonomi, dan hegemoni intelektual Barat. Akibatnya, pendidikan baru yang membawa semangat sains modern yang memiliki pandangan yang minus terhadap agama tidak terintegrasi dengan baik pada sistem pendidikan Islam. Pada titik inilah kemudian terjadi dikotomisasi antara bidang agama dan sains modern di dunia pendidikan Islam. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kerugian di antara keduanya, karena tidak adanya integrasi timbal balik, sehingga pendidikan Islam mengalami berbagai krisis, di antaranya krisis konseptual, lembagaan metodologi atau pedagogi, dan krisis orientasi. Pendek kata, pendidikan Islam memang tengah mengalami degradasi fungsional yang dinilai jauh lebih akut dibandingkan dengan hal serupa yang dialami oleh sistem pendidikan umum yang tidak secara lugas memasukkan dimensi keagamaan. Realitas objektif tentang terjadinya anomali dan degradasi di dunia pendidikan Islam juga dikarenakan lembaga pendidikan Islam yang menghasilkan tenaga pengajar profesional mengalami krisis, sebagaimana yang dikesankan oleh M. Amin Abdullah bahwa proses transformasi pendidikan di Fakultas Tarbiyah menjadi demikian normatif untuk tidak mengatakan dogmatik. Kalau ditelusuri ke dalamnya, bahwa fakultas ini belum melandasi epistemologi penyelenggaraannya dengan dasar yang kritis dan mencerahkan. Kaitannya dengan integrasi agama dan sains dibutuhkan pendidikan Islam saat ini adalah pendidikan dengan sebutan interdisiplin sains dalam Islam. Paradigma integratif ini sudah waktunya dikembangkan dalam abad modern ini sebagai prototipe bangkitan peradaban baru yang akan menggeser peradaban saat ini, yang menurut hemat penulis sudah diambang kebangkrutan dilihat dari berbagai indikator fisik dan non-fisik. Dengan sistem pendidikan yang baru di mana kurikulum yang diajarkan merupakan penyatuan utuh antara nilai wahyu dan sains, maka diharapkan para alumni lembaga pendidikan Islam mampu menjabarkan kaedah-kaedah sains dan agama dalam bentuk cara berpikir dan tingkah laku secara terpadu dan menyeluruh di masyarakat, sehingga di masa depan terciptalah tatanan masyarakat yang lebih baik. Baiklah, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.